Bukankah aku lagi nyebarin brosur? Ini aku ternyata terlahir kembali. Wanita ini bunuh diri karena ditinggal guru desa, lalu diselamatkan. Tolong. Kenapa Tuhan tega begini padaku? Astaga, tolong. Aku jadi orang biasa tanpa uang dan kuasa. Adipati, Nona itu sudah sadar. Tapi dia menolak pergi. Untuk membalas budi Adipati, dia rela melakukan apapun. Benarkah rela melakukan apapun? Karena Nona tak mau pergi, bagaimana kalau kita berurusan? Wah, wajah dewa banget ya. Perjanjian apa? Saya mau Nona jadi selirku. Dasar pria mesum, jadi selir. Anjing pun gak mau. Suara dari mana ini? Sepertinya dia membenci saya. Jadi selirku, setiap bulan 500 tael. Saya tak suka dilayani. Cukup diam saja di halaman. Apa? 500 tael? Ingat, jangan ikut campur. Biar hitung dulu. 500 tael sekitar 120.000 RMB. Dia diam. Kenapa aku bisa mendengar suaranya? Kalau tak mau, ya... Ya, aku mau jadi selir. Bagaimana urusannya? Sudah sesuai perintah Anda. Kabar Anda punya selir sudah tersebar. Hamba hanya tidak mengerti kenapa Adipati memilihnya. Karena dia cantik. Cantiknya tak membuat orang curiga. Aku juga sepertinya bisa mendengar suara hatinya. Tidak bisa dilawan. Ayu itu manja dan bandel. Saya punya selir, dia takkan setuju lagi. Yang mulia jelas mau Anda menikahi putri untuk merebut kembali kuasa militer Anda. Adipati, Putri Ayu sudah datang. Pas sekali. Sirani, keluar kau sekarang. Gawat, Putri Ayu datang. Akan kulihat. Siapa sih si pelakor ini? Sampai Ardi melupakan masa duka, hanya untuk memelihara kau diam-diam. Ardi memeliharaku untuk melawannya, kan? Jangan. Tangkap dia. Hei. Anda seorang putri. Anda cemburu karena selio seperti saya, pasti akan jadi bahan tertawaan. Mana mungkin aku cemburu padanya? Bukan cemburu, berarti orang yang kamu suka jadi brengsek. Jadi kamu marah, kan? Aku kalah mana darimu? Mana mungkin aku sebanding dengan Anda. Jadi, masalahnya bukan aku, tapi Ardi Pratama. Yang mulia putri, Anda kan bunga tercantik kerajaan selatan. Semua orang memujimu, jangankan aku. Seluruh nona bangsawan di kerajaan selatan, siapa berani menandingimu dan bersaing denganmu? Lalu kenapa dia masih mempermalukanku dengan menjadikanmu selir? Itu, apa karena Anda terlalu sempurna, dia tak berani mendekati Anda? Sempurna? Coba pikirkan saja, putri Anda kan cantik, sifatnya juga baik. Anda sungguh tiada duanya. Seluruh pria di kerajaan selatan, siapa yang pantas untuk Anda? Benar juga. Di dunia ini, orang yang pantas untukku belum lahir. Aduh, sulit jadi putri. Sulit jadi putri cantik. Jadi putri sempurna lebih sulit lagi. Tapi, soal Ardi menjadikanku selir, pasti seluruh kerajaan selatan sudah tahu.
Semua kota sudah tahu. Karena ini, kalaupun aku pergi, semua orang tetap akan mengira putri kita yang tiada duanya turun status demi Ardi Pratama. Mana mungkin aku turun status demi Ardi? Benar, jadi barang kotor kita tak mau, iya kan? Aku memang tak menginginkannya. Dasar Ardi, kok belum datang juga? Mau tunggu aku mati ya? Hormat hamba, Yang Mulia Putri. Sial, baru sebut brengsek, brengseknya datang. Intan, ayo pergi. Beraninya kamu? Beraninya bilang aku brengsek. Adipati, mana berani saya? Ini kan cuma untuk selamatan diri. Anda juga nggak bilang kalau jadi simpanan Anda bisa menyinggung putri. Kalau tahu bisa mati, harusnya minta lebih banyak. Dasar mata duitan, cuma tahu uang. Kamu sudah mengusir putri untukku. Kerja bagus. Terima kasih pujian Adipati. Kalau dikasih emas, makin bagus. Risiko tinggi harus ada imbalan tinggi. Gimana kalau ganti hadiah lain? Malam ini ke kamarku. Meskipun Adipati tampan, tapi itu bayaran terpisah. Aku mau Adipati gendong. Rani Putri, jangan keterlaluan. Harus serius berakting. Sudah digendong, harus tambah bayaran. Sekarang juga. Coba saja gerak lagi. Kakanda, kenapa bilang Ardi sengaja menolak perjodohan? Jangan-jangan mereka hanya berakting. Benar-benar atau tidak, Putri bisa coba saja. Coba! Kalau benar, maka aku berharap mereka bahagia selamanya. Kalau palsu, mereka membuatku malu di kota utama. Akan kubalas mereka. Ya. Jangan lihat, dia tak akan pergi. Jadi malam ini, aku harus menginap di sini. Boleh juga sih. Cuma nggak tahu, apa aku akan jadi mesum. Jangan pikir yang nggak penting. Perempuan kok, pikiranmu serba-serbi. Aku enggak. Jadi aku yakin, Putri datang untuk menguji kita. Putri hanya mata dan telinga Baginda. Dia sama sekali tak suka aku. Ngapain jelasin ini ke aku? Aku cuma pekerja bayaran, simpanan yang cuma kerja. Cepat, tuangkan teh untukku. Ya, aku kesini. Kok tiba-tiba marah? Untung Putri tidak pergi. Biar aku bisa ikut makan enak. Ini. Itu. Ini juga. Rani Putri. Adipati, aku kan orang kesayanganmu. Wangi sekali, tapi bikin pusing. Aroma apa ini? Ardi, kamu harus berterima kasih padaku. Bagas. Obat bius. Ini pasti ulah Ayu. Kalau keluar, pasti dicurigai. Harus tunggu obatnya hilang. Adipati, ngapain? Aku mau minum. Rani Putri, aku perintahkan. Jangan buka baju. Kalau tidak, gajimu kupotong. Tapi aku panas banget. Minuman ini bikin mabuk. Apa ini mimpi? Oh, ototnya. Kenyalnya. Aku mau sentuh-sentuh.
Adipati, aku menderita. Lancang. Putri, Anda hebat sekali. Ardi dan Rani Putri di kamar. Putri, Anda mengiring 3 tuan muda ke villa. Untuk apa? Aku tidak senang. Ardi juga jangan harap senang. Ayo. Jangan marah dong. Ku beri kau emas. Biar aku sentuh. Nih. Adipati, jangan-jangan Anda tidak sanggup. Rani Putri, jauhi aku. Gawat Adipati, 3 tuan muda datang. Paman mudaku paling hebat, dia berani membunuh. Paman mudaku paling hebat, dia bisa membakar. Paman muda kalian, itu orang yang sama. Aku nggak peduli, paman mudaku paling hebat. Dia berani makan tahi di makam kakek. Ardi Pratama punya selera yang aneh ya. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Paman muda, karena bersama dia, kamu nggak mau kami lagi. Siapa yang mengajari kalian bicara begitu? Itu dia. Dia bilang kalau punya anak dengan paman muda, dia akan usir kami. Bukan aku enggak. Ini pertama kali aku bertemu mereka. Siapa sebenarnya yang mau celakai aku? Jangan biarkan wanita jahat ini menang. Harus kuusir dia. Itu dia, itu dia. Dia suruh orang ke kediaman Adipati. Jangan-jangan ini ulah Putri Ayu. Hei, Tuan Muda Rizky. Menuduhku tak apa. Tapi kalau bohong, hidungnya akan dimakan monster. Bahkan akan diculik monster, dan takkan pernah bertemu paman muda lagi. Aku tak mau monster. Kata yang ajari. Tenang, Dimas. Kalau kamu nurut, monster takkan menculikmu. Ia seperti ibu. Ibu. Seperti ibu kembali. Langsung jadi ibu ya. Dia menemani Dimas. Sepertinya bukan hal buruk. Bagas, mereka dan uruslah. Baik. Ayo tuan-tuan muda. Ini bayaran untuk pertunjukanmu malam ini. Terima kasih, Adipati. Gak ada feel-nya. Masih emas yang awet. Uang tunai itu yang paling pasti. Ngapain? Adipati mau ambil balik ya? Karena kau begitu pintar, ku penghargai kau dengan mengurus mereka. Aku? Mengurus? Kok? Gak mau. Hadiah apaan? Ini lembur. Jangan jadikan lembur hiburan. Kecuali ada tambahan bayaran. Jaga anak, ini bukan bagian dari perjanjian kita. Mereka masih kecil. Kalau sampai terluka. Kalau kau jaga mereka baik-baik, ini semua jadi milikmu. Ada nggak yang berkilauan? Cukup kilau. Cukup. Cuma jadi guru TK kan? Biar aku yang urus. Wanita itu pasti mau cari untung dari paman muda. Kamu benar. Tipa tak bisa diam saja. Tipa harus usir dia. Tuan-tuan muda, jangan robek buku.
Aku nggak peduli. Trik sepele. Berani-beraninya main-main di depanku. Untungnya, aku sudah punya rencana. Asal usir dia, paman muda pasti akan lebih peduli pada kita. Selama dia di sini, aku nggak mau belajar. Selama dia di sini, aku nggak mau belajar. Aku nggak mau belajar. Dimas, mau nggak? Ini apa? Benarkah? Tentu saja. Asal kamu belajar baik-baik, aku ajari kamu buat mainan tangan. Benarkah? Kalau gitu, aku mau belajar. Tapi Dimas nggak boleh sendirian. Harus ajak kakak-kakakmu. Kakak, ayo belajar bareng. Hebat juga kamu. Kakak, tunggu aku. Pecah belah, habisi satu persatu. Bocah nakal. Cepat kuatasi. Anak nakal. Gawat, ketahuan bosnya. Gimana nih? Wajah ini, bagaimanapun tetap suka. Tapi wajah ini, dilihat dari manapun, tetap saja ku suka. Ada yang cari kamu. Seorang pemuda tampan. Pantas saja Adipati datang sendiri untuk memberitahu Nona. Jangan-jangan cemburu ya? Rani, akhirnya aku menemukanmu. Apa kamu masih marah karena aku dan keluarga Yusuf sudah bertunangan? Wanita asli ini melompat ke danau karena dia. Dia sombong, mata duitan, dan mesum. Mau semua. Kenapa tidak? Rani, tenanglah. Aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu selir. Tapi, bukankah orang tuamu tidak setuju kita bersama? Rani, kamu tidak tahu. Aku menikahi Nona Maya semua demi kamu. Aku nikahi Nona Maya semua demi kamu. Pikirkan saja, aku nikahi Nona Maya, maka semua tokonya jadi milikku. Kamu juga jadi selir terhormat. Tapi aku sekarang kerja di kediaman Adipati. Sehari 500 tael. Apa? Kamu juga seharga 500 tael? Aku sekarang kerja di kediaman Adipati. Ini pasti baik untuk karirmu. Orang tuamu dan kerabatmu menentang kita. Apa mereka tidak ingin kamu sukses? Ternyata mereka tidak ingin aku sukses. Rani, tenang, aku akan batalin pertunangan. Gawat, jangan-jangan dia dengar aku menipu orang. Kalau gitu, citra lemahku akan hancur kan? Adipati, kapan Anda datang? Saat kamu ditinggalkan mantanmu. Ya Tuhan, buktikan kebenarannya. Aku sama sekali tidak kenal dia. Saya memang bukan orang baik. Tapi, kalau kau sudah punya kekasih, saya tak akan memaksamu. Adipati, biar saya jelaskan. Cepat bilang tak mau dengar, lalu pergi dengan arogan. Baik, jelaskan. Dasar sial. Sebenarnya, Adipati, ada satu hal yang belum saya bilang. Sejak pertama kali melihatmu, saya sudah suka kamu.
Suka. Suka apa? Suka kamu karena tampan, kaya dan murah hati, berkuasa dan berwibawa. Suka kulitmu yang halus dan enak dipegang. Sudah selesai. Sudah tahu harus berbuat apa? Sudah tahu? Kalau begitu, lakukan. Gak mungkin kan? Padahal siang bolong. Lagi pula, dalam perjanjiannya gak ada layanan begini kan? Bukankah kau bilang kau sangat mencintaiku? Masak saja. Cuma masak? Kalau kau berani berpikir macam-macam lagi, jangan salahkan aku potong gajimu. Lapar, ibu, makan. Makan. Dia bukan ibu, dia wanita jahat. Shh. Paman muda, paman makan tahi. Tahi apaan? Gak lihat paman muda makan dengan enak? Paman muda, aku mau belajar bela diri. Kenapa? Karena Kakak Rani bilang pria harus berkelana. Aku mau lihat dunia luar. Gak mau jadi tuan muda yang hidup mewah. Enggak, aku nggak bilang. Adipati, biar aku jelaskan. Aku mau berperang, membunuh musuh, melindungi negara. Aku mau belajar bela diri. Bukan salahku, sungguh bukan salahku. Baiklah. Baiklah. Kalian pergi dulu. Kamu tinggal. Kalian pergi dulu. Tinggal. Makanan ini enak. Ini hadiahmu. Adipati, apa maksud Anda? Aku masak untuk Anda. Itu karena aku rela. Tidak perlu hadiah. Soal emas dan perak, biar saja. Adipati, pikirkan lagi ya. Memberi hadiah saja repot-repot. Masih laki-laki nggak sih? Ini hadiah ultahmu. Jangan mikir. Suka, lagi dong. Cih, dasar jalang. Kamu bukan cuma merusak pernikahanku, tapi juga membuatku pincang. Aku tak bisa ikut ujian seumur hidup. Awas kau, hari ini kau juga tak akan kuampuni. Jalang, semua salahmu yang menghalangiku. Kau membuatku diserang keluarga Yusuf sampai kakiku patah. Ini akan kuhancurkan kesucianmu. Tolong, Adipati harus cepat datang. Jalang, mau kabur. Berani kabur. Rani. Rani. Rani.
Ardi, aku takut. Tenanglah. Ardi, aku takut. Tenang saja. Adipati, ampuni saya Adipati. Adipati, ampuni saya. Menganiaya wanita. Masuk rumah orang. Berani-beraninya melawanku. Apa hukumanmu? Bawa pergi. Patahkan kakinya. Jangan pernah kembali ke kota utama. Baik. Takut? Adipati, aku takut mati. Tadi aku kira aku akan mati. Jangan nangis. Bukankah sudah aman? Belum mau pergi. Kakiku lemas. Jangan gerak. Jangan gerak. Kenapa suka nangis? Jagaannya kurang, terima hukumannya. Kalau ulang lagi, kamu akan kubunuh. Baik, Adipati. Adipati sudah beberapa hari tak datang ke sini. Jangan-jangan karena Pak Guru Yusuf, dia marah ya? Nona, Adipati lagi berlatih di markas. Dia tidak sengaja mengabaikan Nona. Aku tak bisa terus khawatir begini. Tak ada emosi yang tak bisa diselesaikan dengan uang. Kalau ada, berarti uangnya kurang banyak. Ayo. Nona, pelan-pelan. Kita mau kemana? Belanja. Nyonya, ini semua barang terbaik. Silahkan lihat-lihat. Inilah rasanya punya uang. Semua barang bagus. Akhirnya giliran aku menikmati kemewahan. Nona bisa kena pukulan. Jangan, aku harus lapor Adipati. Gawat, aku bukan cuma merebut pria putri, tapi juga manik-maniknya. Nyonya, ini manik-manik terbaik. Hanya 1000 tael. Intan, bayar. Tunggu. Iya. Dia yang melihatnya duluan. Tapi kalau Anda mau, 2000 tael untuk Anda. 2000 tael. Kenapa tidak langsung merampok saja? 10 tael. Jual atau tidak? Aduh. Pantas saja tadi. Cuma lihat-lihat nggak beli. Ternyata nggak punya uang ya. Kamu mau apa? Katanya giok putih tak berkerut. Barang hijau jelekmu ini, 2000 tael. Kamu pikir aku bodoh? Dengar ya. Kamu nggak tahu harga. Ini giok kelas atas. Giok kelas atas. Ini cuma batu jelek, 2000 tael. Paling 10 tael. Jual atau tidak? Nggak jual, kita pergi. Yuk. Rani Putri. Putri, aku hitung sampai 3. Putri pasti akan terpenuhi. 1. 3. Nona, tunggu. Permisi, Nona. 10 tael. Ya sudah. Baik, saya jual. Terima kasih, Nona. Datang lagi ya. Putri, kan aku benar kan? Dasar orang pasar, licik sekali.
Iya. Aku memang orang pasar. Ini untukmu. Kenapa? Gak ada alasan. Karena aku suka kamu. Siapa suruh kamu suka aku? Iya, putri imut dan cantik sekali. Pasti banyak orang yang suka. Gak akan kurang aku. Putri, katanya di pinggir kota ada pohon doa. Paling mujarab. Ayo kita berdoa bersama. Siapa? Siapa yang mau berdoa sama kamu? Lagian gak ada teman. Aku belum pernah berteman dengan Putri. Siapa? Siapa temanmu? Yang Mulia Putri. Datang orang yang bikin gak mood. Kok bisa? Baru beberapa hari gak ketemu. Kok jadi ganteng banget? Nona, Putri nggak pukul Nona kan? Apa aku sekejam itu? Putri bukan itu maksudnya. Yang Mulia, kurang pantas keluar istana. Sebaiknya segera kembali, agar Yang Mulia tidak khawatir. Awas kamu, nanti juga ada yang menghukummu. Putri, kita belum berdoa. Biar saya temani. Wah, ada tempat indah begini, tapi sepi sekali, tak ada orang. Ini kan karena Adipati... Bagas. Tulislah harapanmu. Adipati, aku tak bisa menulis dengan kuas. Tolonglah aku. Tulis saja. Ibu, tenanglah. Aku baik-baik saja di sini. Sekarang sudah. Ibu, aku bertemu bos yang sangat baik. Di sini takkan ada ayah yang memukul kita. Sekarang aku punya banyak sekali uang. Aku akan jaga diri baik-baik. Jika orang ibu bisa mendengar, jangan lupa senang juga ya. Dipukul. Dia... Semoga Adipati sehat selalu. Semoga pekerjaanku awet. Dia mau bersamanya selamanya. Aku lapar. Tunggu di sini. Adipati ini ternyata baik juga. Rani? Bagas? Cari dia sekarang. Cari sampai ketemu. Siap. Yang datang kali ini ternyata barang bagus. Lancang, apa kamu tidak tahu aku selir Adipati Pratama? Selir Adipati Pratama? Jangan bohong. Selir mana yang berani pamer berjalan-jalan di jalanan? Adipati Pratama demi selir itu mau menolak perjodohan kerajaan. Wanita yang begitu disayang, kok tidak diikuti pengawal? Kamu pikir aku bodoh? Caramu berpakaian, aksen temu jelas-jelas orang luar. Lagi pula, kamu jelas-jelas masih awang. Selir, halah. Gawat. Lepaskan aku, mau kabur.
Minum. Minum. Jaga dia baik-baik. Tunggu obatnya mulai bekerja. Pasti membuat Tuan Muda Wangsa senang. Kali ini pasti laku mahal. Adipati, Adipati. Ampun Adipati, ampun Adipati. Carilah sampai tuntas. Carikan Rani Putri. Baik, Adipati. Ampun Adipati, saya sungguh tak lihat wanita yang Anda maksud. Tak kusangka wanita itu ternyata orangnya Adipati Pratama. Ampun Adipati. Adipati Pratama membunuh! Adipati. Nona Rani tak ditemukan. Oh, Untung ruang rahasianya sembunyi. Tusuk perlahan. Jangan sampai ke titik vital. Biarkan dia sadar darahnya mengalir perlahan. Ampun Adipati, ampun Adipati. Adipati, hamba tahu di mana nona itu. Mohon ampun Adipati, ampuni hamba. Adipati, mohonlah Adipati. Antar. Baik Adipati. Rani. Kukira kamu juga akan meninggalkanku. Adipati, aku diracun. Tolong aku. Adipati, apa kamu tidak suka aku? Adipati, Rani Putri, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Adipati, Anda tak berani? Atau tidak sanggup? Rani Putri, kamu tak akan punya kesempatan menyesal.
3, Tuan Muda sedang belajar dengan guru putri. Halaman jadi lebih tenang. Wah, Nona. Kenapa sejak pulang tadi, Nona jadi melamun? Gawat. Aku tidur sama bosku. Tolong. Aku masih bisa kerja. Tapi Ardi hebat banget. 19 kali atau 20 kali. Omongan macam apa ini? Adipati, kok wajah Anda pucat sekali? Kok Anda kelihatan lemas ya? Gawat, mulutmu. Kamu ngomong apa sih? Nona, Adipati kami juga... Pertama kali. Masa? Sajikan teh. Gawat. Aku tamat. Rani Putri, apa kau tak punya apa-apa mau katakan? Terima kasih Adipati sudah menyelamatkanku. Tadi malam aku agak pusing. Aku tak ingat apa-apa. Dia tak mau aku bertanggung jawab. Maaf, semalam merepotkan Adipati. Setelah kembali, aku sudah merenungkan dengan mendalam. Aku tak akan bicara sembarangan lagi. Jadi, kamu melukai diri? Aku sedang menjahit. Saya tak suka. Jangan lagi. Kamu gak suka hadiah yang aku buat untuk Dimas? Semalam masih panggil aku Rani. Hari ini malah mau membunuhku ya. Sudah tahu sakit, jangan lakukan hal yang sia-sia. Itu bukan hal yang sia-sia. Membuat Dimas senang juga salah satu tugasku. Kamu anggap ini hanya pekerjaan? Iya, kalau nggak kenapa? Memang karena kau jadi obatku sekali. Kau harus bertanggung jawab. Rani, Dewi, Putri. Ada apa? Dasar wanita. Kenapa? Dimas dapat hadiah, tapi aku tidak. Ulang tahun Adipati. Sehari. Benar-benar, Adipati keterlaluan. Demi perhatian, malah bohongin Nona Rani. Bilang ulang tahunnya sama dengan Tuan Muda Dimas. Baiklah, hadiah ulang tahun Adipati. Biar aku yang urus. Putri Kirana akan tiba di kota utama. Aku tak akan sempat ke sini. Kalau kau mau menemuiku, ke kediaman Adipati saja. Siapa juga yang mau ketemu bos? Kalau kamu nggak ada, pagi aku makan ejiao, siang minum sarang burung, kalau sempat, makan hotpot. Serasa hidupku jadi lebih enak dan senang. Dasar bodoh. Putri Kirana itu akan dinikahkan dengan paman muda. Sudah siap semua? Undangannya sudah dikirim. Adipati Pratama pasti datang. Aku tak tahu apa Ardi masih ingat aku. Putri Kirana ajak paman muda nonton pertunjukan. Kalau dia jadi permaisuri Adipati Pratama, kamu nangis saja. Bukankah itu bagus? Bukankah kamu benci aku? Aku lebih benci orang-orang utara. Kalau bukan karena mereka, ayah dan ibuku tak akan mati. Paman muda juga tak akan jadi yatim piatu.
Jangan orang utara. Jangan orang utara. Aku punya cara. Tenang, Kak. Adipati Pratama belum datang. Semua siap. Tunggu perintah. Santai, aku akan temui dia. Adipati, Paman muda, kami juga mau lihat putri perjodohan. kok dia bawa 2 anak kecil? Sudahlah, kalau bisa kuikat kedua anak ini, masuk kediaman Adipati akan jadi mudah. Jadi ini mereka. Hantu! Hantu! Jangan wanita jahat! Jangan wanita jahat! Hantu! Jangan takut Tuan Muda, aku bukan jahat. Putri, maafkan kedua keponakan saya. Sepertinya hari ini saya tak bisa menonton pertunjukan. Saya pamit. Dasar anak haram, berani merusak rencanaku. Kalau bukan demi masuk kediaman Adipati, apa perlu aku urus mereka? Putri sudah lama mengagumi Adipati Pratama, tapi Adipati Pratama itu malah memperlakukan Putri begini. Harusnya dia mati. Sabar, cuma 2 anak haram kan? Akan kubereskan mereka. Paman muda, itu ideku. Suruh Kakak Rani bawa Dimas buat onar. Pukul aku saja, bukan salah mereka. Pukul aku. Pukul aku. Paman muda, jangan pukul kakak dan ibu. Rani Putri. Adipati, jangan pukul aku. Ibu. Aku salah, tapi aku takut sakit. Kamu dan kamu keluar. Kamu khawatirkan aku. Tentu saja, siapa yang tak tahu Yang Mulia sudah memaksakan seorang putri, lalu memaksakan yang kedua. Adipati. Ada apa? Putri Kirana dari utara datang ke sini. Katanya mau jenguk kedua tuan muda. Usir dia. Baik. Biar aku yang hadapi. Baik. Ketiga anak ini masih kecil, pasti gampang dibujuk. Asal mereka mau, aku pasti bisa masuk kediaman Adipati Pratama. Putri Kirana ini kelihatannya nggak pernah merasakan susah urus anak. Hari ini biar dia lihat sendiri siasat para iblis kecil ini. Aku bawa makanan enak untuk tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga mau coba? Aku nggak mau makanan. Aku mau buah. Bisa bantu kami petik. Mana ada buah di halaman? Kelihatannya mau bikin ulah. Belum sampai. Katanya mau petikan kami buah. Tapi baru jalan sebentar sudah capek. Ini namanya sebentar, ini sudah setengah jam. Putri Kirana ini sabar sekali. Mana mungkin? Masuk kediaman Adipati Pratama, aku pasti akan mencekik mati anak-anak haram ini. Tolong, tolong. Putri.
perempuan jahat. Kalian orang utara licik semua. Kalian bunuh orang tuaku. Masih mau masuk warga kami. Beraninya kau menertawakanku. Kau lancang. Kenapa marah padaku? Putri. Coba saja orang yang berani melukai calon permaisuri Adipati Pratama. Permaisuri Adipati Pratama. Memangnya dia pantas? Pantas tidaknya dia, bukan urusanmu. Kalau ada lagi, jangan salahkan aku jika memecahkannya. Kamu akan kubunuh dulu. Siapapun yang menghalangiku jadi permaisuri Adipati Pratama harus mati. Adipati tidak khawatir kalau Baginda setuju untuk menikahi Putri Kirana. Meskipun dia curiga padaku, dia tak akan memecah belah hubungan kita. Tapi kalau Adipati menikahi putri itu, Baginda tak hanya bisa ambil alih pasukan, Adipati dan putri itu juga musuh bebuyutan. Jadi tak akan bisa dimanfaatkan Putri Berlian. Ini bisa dikatakan dua untung dalam satu langkah. Ada yang didapat, ada yang hilang. Dapatkan tahta, tapi ya, hanya kapal yang akan tenggelam takkan bertahan lama. Adipati, Anda mabuk. Biar hamba antar Anda ke kamar. Rani Putri. Nona Rani, Adipati serahkan pada Anda. Kok minum sebanyak ini? Aku ambilkan air. Jangan pergi. Gawat, gawat. Aku benar-benar kena kejadian mesum karena mabuk. Pertama cium, lalu buka selimut. Akhirnya jadi si manis. Atau ceritakan dongeng untukku. Seperti untuk Dimas, ya? Ardi mulai berlatih di pasukan sejak umur 10. Di usia muda, dia harus memikul beban kediaman Adipati. Juga khawatir kerajaan utara menyerang. Ardi, kamu hebat. Tapi kamu tak harus selalu sempurna. Sialan, beraninya bocah-bocah sialan itu menjahili saya. Itu, saya yang harus jadi permaisuri Adipati Pratama. Akan kubunuh mereka semua. Putri, kini tak mungkin Putri menikah ke kediaman Adipati Pratama. Kediaman Adipati Pratama itu sepertinya tak bisa dibiarkan. Biarkan Ardi Pratama hidup. Yang lain, habisi bersih. Sudah 10 kali dihitung. Yang kecil ada 262. Yang besar ada 153. Cukup, jangan dihitung lagi. Ayo main di luar. Di luar terlalu berbahaya. Kita tetap di rumah saja ya. 53. Bawa semua. Itu emas, banyak emas. Cepat ambil. Mana mereka? Mereka takkan jauh. Cari mereka. Cepat, lari ke sana. Cepat, dia di sana. Ardi. Sepertinya sinyal ini tak berfungsi. Tolong. Lihat saja mau lari kemana. Adipati, mana sinyal Nona Rani? Paman muda, Rani Putri diculik. Dia diculik demi melindungi kami. Pembunuh dari utara. Mereka ini
masih saja tidak patuh. Kalau begitu, mulai dari Putri Kirana. Adipati, sekarang temukan Nona Rani. Adipati, jangan sampai terpancing emosi lagi. Pasukan keluarga Pratama serbu seluruh kota. Kalau hidup, temukan orangnya. Temukan jasadnya. Siap. Aneh, mereka tidak membunuhku. Apa ini jebakan? Putri Kirana dari utara. Kau gunakan wajah ini untuk menggoda dia, kan? Putri, apa maksud Anda? Aku hanya pengasuh anak-anak. Aku tak ada hubungan dengan Adipati. Kau cantik sekali dan mulutmu licik. Pantas saja Adipati menyukaimu. Anda salah paham. Kalau dia benar-benar suka aku, sudah lama dia menikahiku. Takkan membiarkanku di sini, kan? Putri, aku hanya pekerja yang malang. Lepaskan aku. Karena kau tak berguna, maka mati saja. Dia benar-benar datang menyelamatkanku. Rani, tenang. Aku datang. Adipati, aku takut. Adipati, kau terluka. Apa? Ardi, demi kamu, aku meninggalkan semua kemewahan di kerajaan utara demi perjodohan. Kau tega sekali padaku. Yang kau katakan itu, aku hanya tahu satu hal. Yang menyentuh orangku, mati. Rakun. Pil ini bisa obat semua racun. Ayo. Katanya Adipati Pratama hebat bertarung. Aku mau lihat kau yang sudah keracunan. Apa masih bisa kabur? Racun ini masuk ke paru-paru. Ringan, semua indramu mati. Berat, kau lumpuh separuh badan. Ardi, yang tak bisa kumiliki, jangan harap orang lain bisa. Tenang. Ada aku. Aku pasti akan membawamu keluar. Kau tahu ini perangkap. Kenapa masih datang menyelamatkanku? Adipati. Adipati, jangan tinggalkan aku. Adipati. Adipati. Adipati, nggak apa-apa. Tidak ada yang serius, cukup istirahat saja. Nona Rani, Adipati tidak apa-apa. Hanya kehilangan darah banyak. Matanya juga keracunan. Beberapa hari ini dia tak akan bisa melihat. Aku tahu. Kamu bisu. Berkat Adipati, suaraku masih keras. Adipati tahu itu perangkap. Kenapa tetap menyelamatkanku? Kalau kamu kenapa-kenapa, gimana dengan kerajaan selatan? Gimana dengan Dimas? Kalau aku tak pergi, gimana denganmu? Aku mati ya mati saja. Kamu tak boleh mati. Jangan-jangan Ardi benar-benar suka padaku. Aku tak akan biarkan kau mati. Rani Putri, dengarkan aku. Bagi aku, kamu dan Dimas sama pentingnya dengan kerajaan selatan. Buta saja masih nakal.
Kamu kenapa? Matanya sakit. Aku ambilkan obat. Tiup saja, akan hilang. Benar, tidak sakit lagi. Dasar, mulutnya menolak, tapi tubuhnya tak. Kenapa pura-pura jadi pria baik? Imajinasi konservatif ini sudah ketinggalan zaman. Aneh. Kenapa aku tak bisa dengar suara hatinya lagi? Ibu, ibu. Kenapa nggak panggil paman muda? Benci paman muda. Paman muda suruh aku belajar. Nggak bisa ketemu. Kalau Dimas gak ada, ibu, apa ibu akan bersama paman muda? Buat Dimas punya adik. Dimas, ayo kita makan kue osmanthus. Ardi, semoga cepat sembuh. Jangan lagi ambil risiko untukku. Adipati, spion dari kerajaan utara. Semua sudah di depan Kirana. Dihajar sampai mati. Bagus. Biar Kirana tahu, yang berani sentuh orangku lebih baik mati. Baik. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan. Mati, mati, mati semua. Yang Mulia memanggil, mata Anda belum sembuh, sungguh tidak menguntungkan. Hari ini kita ke istana. Mata saya masih buta. Aku tak bisa melindungimu. Tapi Yang Mulia memanggilku. Walau aku bisa menghindar sekarang, nanti juga takkan bisa. Lagi pula, Yang Mulia jelas mau menjodohkanmu. Kalau Putri Berlian merebutmu, aku harus bagaimana? Aku buta, bukan gila. Tapi Kirana tidak buta. Dia cinta Adipati. Lalu kamu? Aku, tentu saja aku bisa lihat. Bukan itu maksudku. Sudah mau telat, ayo cepat. Aku benar tak bisa dengar suara hati Rani. Apa karena keracunan? Salam hormat, Baginda. Salam hormat, Baginda. Putri Kirana tak mudah dilawan. Hari ini bukan panggungku. Putri Kirana tiba. Putri Kirana dari Utara. Salam hormat, Baginda. Ini hadiah negara dari Utara untuk Selatan. Mohon diterima, Baginda. Putri Berlian, silahkan. Baginda, saya datang ke sini untuk menjalin persahabatan dua negara. Bagaimana pendapat Baginda? Perjodohan negara tentu hal yang baik. Hanya saja, putra-putra kami masih muda. Yang pantas untuk putri sangat sedikit. Menurut saya, Adipati Pratama pantas. Menurutku, Adipati Pratama cocok. Keterlaluan. Dulu Adipati tua tewas karena tipu muslihat kalian. Sekarang kau masih punya muka mau menikahi Ardi? Adipati, tua berjuang demi kedamaian kerajaan. Jika perjodohan bisa membuat kedua negara berdamai, pasti Adipati tua juga akan bersedia. Apakah kerajaan utara sudah bodoh? Mereka pikir hanya dengan menitipkan putri tak berharga, kita akan berhenti menyerang. Baginda, jika Baginda setuju, kerajaan utara akan serahkan 10 kota sebagai tanda tulus. Aku rasa ini sangat bagus. Kakanda Raja, aku mau bicara. Kakanda Raja, Putri Berlian bukan rakyat kita. Dan datang atas perintah ayahnya. Kita begitu sembarangan menjodohkannya. Bukankah itu lancang? Atau Putri Berlian bersedia tunduk pada kerajaan kita, bahkan pernikahannya dibiarkan kerajaan kita menentukan sembarangan? Kau. Aduh, aku malah lupa. Ayu selalu menyukai Arman. Sekarang masa duka Ardi kesayangan sudah berakhir. Bagaimana kalau Ayu dan Ardi kesayangan dinikahkan?
Kakanda, aku tak mau berbagi suami. Baginda, hamba buta, tak berani meremehkan putri. Lagi pula, hamba sudah lama menyukai seseorang. Jangan-jangan Ardi mau mengungkapkan perasaannya. Hamba sudah lama mencintai Rani Putri. Mohon Baginda kabulkan. Ardi. Kalau kamu suka Ardi, aku minta Kakanda. Jangan. Aku kalah deh, aku kalah. Kamu peduli banget sama Ardi? Bukan. Seharusnya. Kamu suka Ardi. Rani Putri, kamu mau mengaku atau tidak? Kamu memang suka dia. Aku suka dia? Karena Ardi kesayangan bersikeras, tak bisa dipaksa. Sudahlah. Minuman ini ada masalah. Semuanya, anggap saja hari ini sebuah pesta keluarga biasa. Aku lelah. Lanjutkan saja. Pergi, aku tunggu kabar baikmu. Jangan pegang aku. Aku tidak mabuk. Putri, Rani Putri sudah minum obatnya. Sudah dibawa ke dalam ruangan. Nanti, pengemis yang kena penyakit kelamin itu akan... Yuk, ayo lihat pertunjukannya. Kali terakhir kau lolos. Hari ini, aku tak hanya akan merusak wajahmu, tapi juga akan membuatmu dihina oleh pria terkeji di dunia. Kau mau celakai aku? Kau taruh apa di aromanya? Tentu, yang membuatmu lemas. Tahu apa yang paling mengerikan di dunia? Orang seperti kamu, jahat dan bodoh. Ampun yang mulia, ampun yang mulia. Ada apa ini? Kok bisa begini? Beraninya kamu, Kirana. Beraninya mengotori harem. Bukan, aku tidak. Benar-benar keterlaluan. Kerajaan Selatan menjadikanmu tamu kehormatan, malah di istana melakukan hal serendah ini. Kakanda,
Kirana baru beberapa hari di sini. Beraninya berbuat seenaknya. Urat nadi kerajaan utara terlalu panjang. Semua ini ulah si Rani Putri sialan itu. Beraninya kerajaan utara. Beraninya menertawakanku. Mengawal, jebloskan ke kediaman. Baginda, biar saya jelaskan. Dalam 10 hari, jika kerajaan utara tak serahkan 10 kota, potong kepala mereka. Siap. Aku difitnah. Dia yang menjebakku. Lepaskan, aku putri kerajaan utara. Berani sentuh aku. Kerajaan utara akan hancurkan kerajaan selatan. Kerajaan utara keterlaluan. Bagaimana caraku? Bagus sekali. Adipati hebat sekali. Sepertinya sudah baik. Adipati, minuman ini ada apa-apa. Sepertinya ada obat. Sabar, nanti bawa orang ke sini. Bantu aku cari pelakunya. Putri, kami diutus untuk menyelamatkan Anda kembali ke utara. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Akan ku bunuh mereka semua. Akan ku cincang si jalang itu. Akan ku petik kulitnya. Tiap hari akan kikuasai kulitnya. Baik. Ini berapa? 8. Gawat, gawat. Mata sembuh, otak rusak. Paman muda, aku mau uang. Uang banyak-banyak buat beli ibu. Nanti Dimas balikin paman muda. Baik. Beli setengah, sisanya nanti. Lucu banget. Adipati, waktunya memancing ular keluar. Lalu menjebak mereka, kan? Nona. Dasar bocah, berani-beraninya. Adipati, Nona Rani. Sepertinya dia digoda. Misi ini gimana mau dilanjutkan? Kamu pikir aku tidak lihat? Rani Putri, kamu masih ingat nggak kalau kamu di sini ada urusan? Kita sudah menunggu setengah jam. Kirana masih belum muncul. Apakah rencana ini berhasil? Jangan berisik. Jangan pernah. Biar pria lain mengganggu Rani. Mendekatinya. Adipati. Kamu benar-benar meremehkanku. Atau kamu tak mau melakukannya lagi? Adipati, aduh, aku benar-benar difitnah. Orang jalan-jalan saja malah kena masalah. Di hatiku hanya ada Adipati. Aku ingin selalu di sisimu. Jangan lupa, kita ada urusan serius. Ingat-ingat, baik, kita urus urusan serius. Adipati, kamu masih polos. Anjing galak, cium saja langsung tenang. Adipati, percaya aku. Soal Kirana yang suka sama kamu itu, aku cium kamu, dia pasti gila. Rani Putri, bagaimana bisa kamu? Kamu kan seorang wanita. Memangnya aku wanita? Memangnya kenapa? Aku cium orang yang kusuka. Apa salahnya? Kamu bilang apa? Kamu dengar kan? Aku takkan ulangi. Dasar tak punya hati. Cepat lari!
Adipati Pratama, hari ini kau mati. Berlututlah dan sujud padaku, akan kulepaskan kekasihmu. Jangan urus aku. Kirana mana? Kenapa belum muncul? Kalian selalu cari mati. Kalau begitu, kukabulkan. Ardi Pratama, asalkan kau ikut aku ke kerajaan utara, akan kubiarkan seolah tak terjadi apa-apa. Kirana, akhirnya kau muncul. Ardi, aku suka kau. Ikut aku ke kerajaan utara. Kau akan jadi putra mahkota yang paling berkuasa. Raja Selatan takut padamu. Kerajaan utara takkan pernah. Kirana, kau bukan bodoh, melainkan bodoh sekali. Gawat, aku tertipu. Bunuh. Habisi semua. Adipati. Baik, di sini, jangan lihat. Serang. Ardi. Ardi, ini salahku. Kalau bukan karena kau selamatkan aku, kau takkan terluka. Nona Rani, bukan salahmu. Kami ini prajurit. Terluka, berdarah, dan berkorban demi negara. Itu wajar. Aku tahu, tapi aku suka Ardi. Aku tak mau dia terluka. Juga tak mau dia mati. Aku hanya mau dia selamat. Nona Rani, ini malah jadi berkah. Kita akhirnya membunuh Putri Kirana. Kerajaan Selatan dan Utara tak akan berdamai lagi. Apa akan perang? Utara mengirim putrinya, hanya untuk memisahkan Baginda dan Adipati. Mereka selalu mengincar kita. Bukan kita yang memulai masalah. Ardi. Ardi, bangun. Kau bilang akan selalu bersamaku. Kau jangan sampai kenapa-kenapa. Adipati, akhirnya kau sadar. Adipati, kau sudah sadar. Tenang saja. Kalaupun aku mati, aku tak akan potong gajimu. Kau pikir aku peduli dengan gaji? Aku tahu. Kau peduli padaku. Kau tak tahu apa-apa. Aku tahu. Aku juga peduli padamu. Aku suka kamu. Rani Putri, saya cinta kamu. Aku mau menikahimu. Aku mau hidup dan bagaimana denganmu? Kau mau menikahiku? Apa aku mau? Aku mau. Tapi kalau dia tahu aku hanya manis karena emas itu, apa dia masih suka aku? Kalau kau tahu, yang kau suka selama ini bukan aku yang asli. Semua kelunakanku itu palsu. Apa kau masih mau menikahiku? Atau yang kau suka bukan aku yang asli? Dasar materialistis.
Dasar kamu mesum. Sebenarnya dari awal aku tahu kamu seperti apa. Aku suka kamu yang asli. Sebenarnya dulu aku bisa dengar suara hatimu. Hah? Dulu aku bisa dengar suara di sini. Adipati, aku ada urusan. Aku duluan. Yang terpenting sekarang adalah semua pikiranku dia dengar. Gak kuat lagi. Resign. Nona Rani mau resign. Sekarang sedang mengambil barangnya di halaman. Adipati, lukanya belum sembuh. Adipati, kenapa Anda di sini? Adipati, Anda kenapa? Panggil tabib. Sakit. Anda nggak apa-apa? Seingatku, luka Adipati sepertinya bukan di dada. Nih, kalau kau tetap mau pergi, kenapa beri aku harapan? Kalau tetap mau pergi, aku tak akan memaksamu. Hanya biar aku antar kau. Atau biar aku lihat kau lagi. Tenanglah, ada aku. Kita pasti bisa keluar dari sini. Karena aku pernah bisa mendengar suara hatimu. tapi Kalau kau mau menemuiku, surat ini wakilkan hatiku. surat nikah. Ini Adipati. Apa maksud Anda? Aku tak tahu apa yang kau suka, apa yang kau mau. Hanya ada harta kecilku sebagai mahar. Jika kau bersedia, Jika kau tak bersedia, kita masih ada waktu. Tapi Terkadang, sebenarnya aku rindu waktu aku bisa dengar suara. Sekarang, aku juga berharap bisa bilang apapun sesukaku. Aku membunuh banyak orang. Selalu dijebak. Masa depan gelap gulita. maksudmu, kamu tak bisa dengar suara hatiku lagi? Dua surat ini, baik kau pergi jauh-jauh atau menikah denganku,
Tak peduli kau bersedia atau tidak, Hari. Aku hanya ingin kau tahu, perasaanku padamu bukan main-main. Kalau aku bilang aku bersedia, Adipati, lukamu hati. Harus diobati obat hati. Obat? Minum sekarang.